Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Weton Senen ya. Menanggapi komentar saudara Afi Ganaya ya. Assalamualaikum, suami dulu sering bilang sama tetangga, ku bunuh tanpa menyentuh waktu saya sakit-sakitan. Sebelumnya saya minta maaf, bagaimana ilmu seperti itu cara menepisnya ya. Maksudnya ini gimana ya saudara Afni ini ya, apakah Anda ini katakanlah memiliki mantan pasangan atau gimana gitu ya, atau tetangga Anda gitu. Jadi teman-teman Weton Senen ya, ku bunuh tanpa menyentuh ini ya sihir ya, ya teluh ya santet ya. Ini Anda pahami pola kerjanya ya, supaya Anda ini bisa menepis ya. Ketika seseorang itu mendominasi gitu loh ya, artinya mendominasi apa di atas Anda ya, baik katakanlah seperti suami ya kepada istrinya, itu kan suaminya kan mendominasi kepada istrinya gitu. Ada juga yang istri mendominasi kepada suaminya, atau anak kepada ibunya ya, apa ibu kepada anaknya gitu ya. Nah, kenapa ibu marah terus anaknya ndelosor misalkan, itu karena mendominasi ya, sugestinya ini loh ya, sugestinya ini ya, itu di atasnya, paham ya, atau bagaimana ya, bingung saya menerangkan ini gitu ya, supaya bisa Anda pahami ya. Misalkan gini ya, ada orang tua dengan anak, otomatis yang mendominasi orang tuanya ya. Ketika orang tuanya ngomong kepada anaknya ya, walaupun anaknya ini tidak melakukan gitu ya, tapi secara sukma ya, kondisinya itu lebih besar orang tuanya gitu. Atau ketika seorang suami kepada istri, secara sukma lebih besar suaminya, tapi sekarang ini ya lebih besar istrinya. Nah ini tergantung ya, tergantung dari situasi saja. Atau ketika guru dengan murid gitu. Makanya ketika guru marah, kamu tak sabdo, yuk misalkan nggak usah ngomong kamu tak sabdo gitu ya, kamu tidak akan lulus. Nah gitu. Ketika itu dilakukan ya oleh orang yang di atasnya ya, secara status ya, secara keilmuan ya, artinya mendominasi ya, seperti guru dan murid, orang tua dan anak, suami dan istri ya. Kenapa itu bisa kejadian? Karena orang yang dibentak atau yang diperintah tadi tersugesti, berada di bawahnya gitu ya. Sehingga katakanlah sampai katakanlah Anda ini sudah tidak berhubungan dengan orang itu, bicara itu ya, apa kata-kata itu selalu Anda ingat itu. Akhirnya Anda kepikiran terus, akhirnya jatuh sakit. Itulah sugesti. Nah, itu bahaya teman-teman ya, bahaya itu. Apalagi ketika itu dilambari oleh kekuatan rasa, kekuatan batin. Nah ini bisa menjadi itu geni. Walaupun orang itu tidak memiliki ilmu sihir, teluh santet ya, dan sebagainya, tetapi ketika ini dilambari oleh itu geni, oleh rasa yang sakit, maka akan keluar yang namanya itu geni. Yang terjadi apa? Ya hidup Anda akan banyak masalah. Bagaimana cara melepaskan ini? Ya ibarat Anda itu sudah terhipnotis itu loh teman-teman. Ya sudah terhipnotis oleh segala sesuatu ya. Kalau Anda sudah terhipnotis, dikongkon ngalor, dikongkon ngidul ya, dikongkon ngulon, dikongkon ngetan ya. Sama seperti itu. Akhirnya apa? Kata-kata yang negatif yang keluar dari mulut orang yang ngomong seperti itu, saya akan menyakitimu tanpa menyentuh gitu. Ya, walaupun kadang itu tidak dikerjakan ya, oleh orang itu tidak mengerjakan, tapi itu bisa terjadi. Kenapa Anda ketakutan dengan kata-kata itu? Nah, cara melawannya bagaimana? Ya hilangkan semua itu. Berpikir positif. Jadi pikir orang itu ya, berpikirlah kehidupan Anda. Berpikirlah cita-cita Anda, berpikirlah
tujuan hidup Anda. Itu yang Anda harus lakukan seperti itu gitu. Kalau Anda berpikir orang itu ya, berpikir kesedihan ya, terus Anda sakit, terus Anda hubung-hubungkan dengan orang itu ya tambah sakit gitu ya. Nah, bisa seperti itu ya. Bisa juga orang itu menggunakan memang jasa dukun. Artinya pergi ke dukun supaya Anda sakit. Jadi ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan. Tapi dua hal ini tidak perlu Anda takuti. Caranya apa supaya Anda takut? Nggak usah diingat-ingat gitu. Caranya supaya tidak diingat-ingat ya, sibukkanlah hari-hari Anda untuk beraktivitas ya. Kalau teman-teman wartawan saat ini ada di luar negeri misalkan ya, Anda ada di luar negeri, ya pekerja mempeng. Misalkan ada waktu luang, ya opo dipikir gawe usaha atau gawe pelatihan lah, ikut pelatihan. Atau nggak kerajinan, atau nggak konten YouTube misalkan, ya itu bisa Anda lakukan ya. Nah, caranya seperti itu ya. Paham ya? Dengan apa yang saya sampaikan ini. Jadi teman-teman wartawan Senin ya, ketika Anda mengalami seperti itu adalah sesuatu apa ya, tersugesti gitu ya. Tersugesti, terhipnotis ya. Yang terjadi apa? Sukma Anda ini terblok. Itu akan menjadi mental block. Juga akan bisa menjadi sukma yang terblok. Kalau itu bertahun-tahun, bukan mental block, tapi sukma Anda yang terblok. Anda akan merasa ketakutan dan terus ketakutan ya. Ya solusinya itu ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, yuk ditirakat, belajar tirakat. Ya, belajar tirakat. Poso Nabi Daud misalkan. Ya. Sehari poso, sehari tidak, sehari poso, sehari tidak. Yang penting itu adalah ketika Anda mengalami itu, buatlah hari-hari Anda ya, itu ada aktivitasnya gitu. Ya, jangan sampai hari-hari Anda ini tidak ada aktivitasnya sama sekali, itu bahaya gitu. Jadi buat diri Anda itu ada aktivitas sehari-hari sampai padat, sampai lelah tidur. Besok itu lagi, sampai Anda lupa dengan masalah itu. Ya. Caranya seperti itu ya. Ini sama ya, ketika Anda terkena sihir pun juga sama. Buat diri Anda ini beraktivitas ya. Nah, masalahnya saya mau aktivitas, saya ini sakit. Ya gawian dikir. Gawian mikir, ya gawian dikir. Apalagi zaman sekarang ya. Kita lihat HP ya. Kita lihat HP, baca artikel. Nah, ini kan belajar atau lihat YouTube. Lihat YouTube mentekno kuota. Ya. Anda bisa beli buku di Shopee itu murah-murah ya. Buku PDF. Ya, 1.300 rupiah itu ada itu buku-buku pengetahuan itu. Habiskan waktu Anda untuk itu. Ya, kalau dikir tok kan bosan ya. Kalau poso tok kan bosan ya. Gunakan untuk membaca itu. Nah, ini akan meningkatkan kecerdasan Anda, juga akan bisa melupakan kalau Anda sedang terkena sihir. Nanti sihir itu akan lepas dengan sendirinya. Ketika emosi Anda ini bisa ditundukkan dan Anda larut di dalam proses. Ketika Anda sembuh, ya lakukan aktivitas kerja seperti biasanya. Nah, tetap ibadah tirakat tetap dijalankan. Loh, caranya seperti ini. Ini sudah saya uji coba. Ya. Ya terakhir kemarin 2017 sampai 2021. Saya uji coba itu. Ya. Ketika tubuh sudah tidak bisa digerakkan, ya wis di atas kasur menyebut nama Tuhan. Allah gitu. Ya. Sampai segitunya. Alhamdulillah sembuh ya. Bisa membuat materi ini berarti kan sembuh gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.